tidak mau melepaskan kecuali Rasulullah sudah memaafkan. Kalau Rasulullah sudah memaafkan berarti Allah juga sudah memaafkan. Hasilnya gimana dimaafkan? Sudah beberapa hari karena taubatannya gitunya. Kita kalau teteh ngerasa saya berdosa, cicing ke masjid nih. Kalian di pihak masjid, saya mau taubat ala Abu Lubabah. Nah gitu katanya. Beres tuh perang Bani Quraisy cepatnya. Udah 2 peperangan, pengalaman berapa lama. Kemudian setelah itu ada perang apa lagi? Perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik terjadi di bulan Sya'ban 6 Hijriah. Jadi beras perang Quraisy datang ke Bani Mustalik. Kenapa diperangi? Karena menurut mata-mata Bani Mustalik ini akan menyerang Madinah. Sebelumnya di perang Ahzab Rasulullah pernah berucap, mulai saat ini bukan mereka yang akan menyerang kita, tapi kita yang akan mendatangi mereka. Jadi setiap ada yang mau menyerang, can kaburu ke Madinah langsung disamperkeun. Nah, disamperkeun lah ini Bani Mustalik. Akhirnya ketika disambangi ke sana mereka belum siap apapun. 1000 orang jadi tahanan, 200 onta ditahan. Sampai ada 1 orang pemimpin kaum yang menjadi istri Rasulullah. Kira-kira siapa namanya? Juwairiyah. Jadi hasil dari perang Bani Mustalik ini dapat banyak ghanimah, hamba sahaya 1000 orang. Tapi karena pernikahannya dengan Juwairiyah, untuk menghormati Rasulullah, 1000 orang yang menjadi budak ini dilepaskan oleh para sahabat. Kata Aisyah, ini pernikahan yang paling barokah. Nah, tapi ada kejadian lagi setelah pulang dari Bani Mustalik ini. Ketika Aisyah kehilangan kalungnya, masih ingat? Di perjalanan Aisyah kehilangan kalungnya. Berapa kali? Hampir 2 kali. Yang terakhir sampai para sahabat tuh protes. Ini gara-gara Aisyah ya. Hilang deh. Jadi kita nggak kebagian sholat nih. Jadi nggak ada cai di sini mah. Sampai Allah menurunkan Quran surah tentang tayammum. Hanya karena untuk membela satu wanita, kehormatan wanita. Allah ya. Udah 2 ayat tuh turun untuk Aisyah, membela Aisyah. Gimana kalau kita teteh jadi Aisyah, semua pasukan menggunci. Tidak Rasulullah nih ngadela ante kok ini pemajikan atau cerita nama perang komor pasti gitu kan ya, apalagi laki-laki mah tidak mau disetir oleh wanita, disebutkan susis suami takut istri. Padahal tidak, lihat Rasulullah memuliakan istrinya sampai Allah membelanya dengan turunkan Quran surat tayammum ini. Tayammum kalau nggak ketemu air, tayammum. Tapi beres ujiannya Aisyah tidak, karena ketika Allah mencintai seorang hamba, bukannya dikasih privilege harta dunia, malah dikasih ujian. Maka tanda sayang saya kepada antum semua, saya diuji. Tanda Allah sayang kepada antum semua, dikasih ujian. Jangan menghindar mau disayangi teh. Allah misalnya tidak jadi tersayang. Tuh wajah salah lari mau wajah mau menghindar ya. Tanda Allah cinta, dikasih ujian. Ikut ujian, harus ikut ujian. Lanjut. Ada kejadian apa? Hadisul ifk. Hadis perkataan bohong. Hadisul ifk. Ifk itu nifak, munafik, dari kata munafik, nifak, kemunafikan, kebohongan. Perkataan yang tidak jujur, perkataan fitnah. Tentang apa? Ketika Aisyah ketinggalan, bersama ditemukanlah oleh Sofwan al-Musafah, itu al-Musalah. Sofwan siapa ceritanya? Ditemukan oleh Sofwan
al-Mu'attal. Sofwan al-Mu'attal. Kemudian kata Sofwan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ningali cewek di tengah padang pasir sendirian nyebutna naon? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun ayeuna kumaha? Wow. Ona neng. Lihat contoh sahabat Rasulullah. Kalau ketemu wanita berkata apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi belum halal, jadi tundukkan pandangan. Habis baterai apa? Kemudian pulang, baru sampai gerbang ketemu Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Ubay apa? Kata Ubay, Aisyah pulang dengan Sofwan. Gak mungkin terjadi apa-apa sama mereka semalaman. Betul? Tapi datangnya ke ujung-ujungnya, Aisyah sudah berzina dengan Sofwan. Mantap, jangan percaya perkataan fitnah Bu yang diucapkan di sini engkol, tapi kadituna bala-bala. Karena sudah melewati beberapa fase orang. Semua orang dihukum, ada yang dihukum cambuk ya, karena sudah memfitnah Aisyah ini. Tapi si Abdullah bin Ubay bin Salul ini lolos, lucunya, padahal dia yang memulai. Karena apa? Karena kata Ubay, saya mah gak bilang Aisyah dan Sofwan berzina, saya cuma bilang mereka bener kan pulang berdua, gak mungkin terjadi apa-apa, buat jadi apa-apa kenaon kan ya, betul kan? Jadi lolos si Ubay bin Salul. Makanya kita sebagai kaum muslimin teh naon Bu, hikmahnya apa? Fatabayun, bertabayunlah, kemudian husnuzonlah, jangan langsung kemakan gosip. Ingat cerita kerbau yang mati gara-gara gosip? Nah itu, ini sudah dicontohkan dari hadis al-ifq ini. Ingatlah kita yang sudah dizaliminya, suatu saat pasti akan terbuka. Gitu ta, itu hikmahnya dari kejadian hadis al-ifq ini. Turun juga Quran surah yang membela Aisyah. Apa yang surat katanya? An-Nur kalau tidak salah. An-Nur ayat 11 sampai 20. Ayat yang membela Aisyah langsung dari langit ketujuh, membela Aisyah radhiyallahu anha. Kata ketika ayat ini turun, udah 1 bulan fitnah ini menggema di kota Madinah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai Aisyah, berterima kasihlah kepada Rasulullah karena sudah membebaskanmu dari fitnah ini. Kata Aisyah apa? Saya akan berterima kasih kepada Allah karena Allah sudah membebaskanku. Demi Allah, aku sudah tahu bahwa urusan Rasulullah lebih besar berkahnya daripada urusan. Nah, terus ada terakhir ada kejadian lagi. Yang memfitnah ini, yang menyebarkan fitnah ini adalah orang yang suka dikasih sedekah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika tahu bahwa orang yang suka dia kasih sedekah ini, Mishan kalau tidak salah namanya, Misah bin Usasah ini yang suka dikasih sedekah oleh Abu Bakar. Abu Bakar berkata seperti ini, wallahi, mulai saat ini aku akan hentikan sedekah untuk dia. Tapi langsung di-cut oleh Rasulullah, jangan seperti itu, tetaplah untuk memberikan santunan. Akhirnya masih terus dikasih santunan. Jadi banyak sekali hikmah yang berharga. Kan bisa gitunya, kalau udah sakit hati, wallahi mau dikasih lagi santunan. Nah enggak, kata Rasulullah kan, kita hanya boleh benci perbuatannya saja, tapi tidak boleh benci kepada orangnya. Ada wala bisawab. Itulah sedikit kesimpulan. Insya Allah di pekan berikutnya pekan berikutnya sudah ujian ya, betul? Belum ya? Belum. Berarti ada satu lagi kisi-kisi dari Hudaybiyah sampai Khaybar kemarin.
Insya Allah semua ujian gampang dan sudah dikasih kisi-kisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan bila teteh ibu ketinggalan kisi-kisinya tadi bisa lihat di channelnya Kolbi TV, nanti di share di grup. Silahkan,